Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan untuk progres kedua dari proyek akhiran KPL kami yang berjudul Penerapan Data Quality Assessment Framework dalam menentukan akurasi prediksi saham berbasis machine learning. Dari kelompok 7, saya ketikkan Udah Santri dengan NIM akhir 2001, kemudian ada Tantra dengan NIM akhir 2045, dan M. Farel dengan NIM akhir 2050, kemudian ada Fanny Wilde dengan NIM akhir 2069, dan Ade Irawan dengan NIM akhir 2081. Selanjutnya, bab 2 landasan teori pada kelompok kami. Di sini kami mengambil 8 poin landasan teori terkait penelitian kami. Yang pertama adalah pasar saham dan dinamika pergerakannya. Harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan moneter. Ketidakpastian pasar yang dapat diukur melalui indeks volatilitas seperti IFIX, TYVIX, dan OVX. Oleh karena itu, investor membutuhkan analisis yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar serta disrupsi teknologi. Yang kedua, konsep dan pengembangan prediksi saham. Jadi, prediksi harga saham ini bertujuan memperkirakan arah pergerakan harga di masa depan dengan menggunakan data historis dan faktor relevan. Model machine learning dan deep learning, terutama LSTM, semakin populer karena mampu mengenali pola berurutan dan memori jangka panjang. Next. Machine learning dalam prediksi pasar saham. Dalam prediksi pasar saham sendiri, machine learning digunakan untuk mengenali pola kompleks dalam data historis dan memproyeksikan harga masa depan secara akurat. LSTM unggul dalam mengelola data berurutan dan mempertahankan informasi penting dari periode sebelumnya, sehingga sangat cocok untuk data time series pasar saham. Yang keempat, LSTM dalam prediksi time series. LSTM adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengatasi kelemahan RNN dalam mempelajari ketergantungan jangka panjang dengan menggunakan 3 gerbang utama, input, forget, dan output gate. Keunggulan LSTM sendiri terletak pada kemampuannya mengingat pola jangka panjang dalam data historis yang fluktuatif dan berisik, sehingga cocok untuk prediksi saham yang dinamis. Selanjutnya yang kelima, pentingnya kualitas data dalam machine learning. Kualitas data sendiri itu fondasi utama dalam pengembangan machine learning, meliputi ketepatan, kelengkapan, dan konsistensi data. Data yang akurat penting untuk melatih model yang dapat menghasilkan prediksi yang tepat. Data yang buruk seperti nilai kosong dapat menyebabkan kesalahan model. Kemudian yang keenam, framework penilaian kualitas data. Framework ini mengukur dimensi utama seperti akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan aktualitas untuk menjaga integritas data. Dalam konteks big data, tim framework kualitas data membantu mendeteksi degradasi kualitas sejak awal siklus data dan mendukung penyesuaian sesuai kebutuhan domain, menjadikannya alat strategis untuk menjaga akurasi dan efisiensi proses analitik. Selanjutnya, keterkaitan antara kualitas data dan akurasi model prediksi. Kualitas data sangat mempengaruhi performa model prediksi, termasuk dalam prediksi harga saham berbasis machine learning. Data yang akurat, lengkap, konsisten, dan relevan membantu model mengenali pola historis dengan baik sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir, model hybrid dan integrasi metode. Model hybrid dalam prediksi saham menggabungkan metode statistik konvensional dengan algoritma machine learning untuk memastikan keunggulan dan mengurangi kelemahan masing-masing. Contohnya penggabungan ARIMA dan indikator teknikal seperti MACD dengan machine learning seperti LSTM atau random forest memungkinkan model menangkap pola linear, musiman, dan non-linear secara bersamaan. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Ade. Dan selanjutnya penelitian terdahulu, yang pertama ini ada yang berjudul Improving Stock Market Prediction with Predictive Analytic Model yang ditulis oleh Esther dan Teslim pada tahun 2024, yang mana hasil penelitian ini menekankan pentingnya kualitas data dalam meningkatkan prediksi saham menggunakan algoritma machine learning. Penelitian ini menunjukkan bahwa data yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak konsisten berdampak negatif terhadap performa model. Lalu yang kedua ada yang berjudul Big Data Quality Framework, A Holistic Approach to Continuous Quality Management yang ditulis oleh Taleb pada tahun 2021. Yang mana hasil penelitian ini menunjukkan mengembangkan kerangka kerja evaluasi kualitas data dalam lingkup Big Data, mencakup dimensi akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan aktualitas. Framework digunakan dalam konteks sistem informasi besar. Yang selanjutnya yang berjudul Stock Market Analysis and Prediction Using LSTM yang ditulis pada tahun 2023, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LSTM efektif dalam menangani data time series untuk prediksi harga saham.
dengan hasil akurasi yang tinggi dibandingkan metode tradisional. Lalu yang keempat ada yang berjudul Understanding Data Quality in a Data-Driven Industry Context yang ditulis pada tahun 2024, yang mana hasil penelitian ini mengkaji dampak langsung kualitas data terhadap kinerja machine learning di berbagai sektor, termasuk finansial dan kesehatan. Memberikan rekomendasi untuk validasi dan pre-processing data. Dan yang terakhir ada yang berjudul A Hybrid Stock Prediction Method based on Periodic or Non-Periodic Feature Analysis yang ditulis oleh Zhao pada tahun 2025, yang mana hasil penelitian ini mengusulkan pendekatan hybrid untuk meningkatkan akurasi prediksi saham, menunjukkan bahwa penggabungan komponen musiman dan acak dapat meningkatkan performa prediktif. Berikutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif eksperimental yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan akurasi model prediksi harga saham berbasis machine learning melalui penerapan framework penilaian kualitas data. Penelitian ini mengimplementasikan algoritma long short term memory atau LSTM untuk memodelkan data time series dan mengkaji pengaruh kualitas data terhadap kinerja model prediksi. Objek penelitiannya yaitu populasi penelitiannya adalah data harga saham harian sektor teknologi di BI dari Januari 2021 hingga Desember 2024. Dipilih karena volatilitas tinggi dan tantangan prediktifnya. Sampel diambil proporsi dari 5 emiten teknologi dengan volume perdagangan tinggi dan data lengkap termasuk harga permukaan penutupan, volume, serta indikator teknikal seperti moving average dan MACD. Next, satu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara daring dengan pemanfaatan data sekunder dan data historis dari sumber terbuka. Oleh karena itu, lokasi tidak menjadi variabel pembatas dalam pelaksanaan penelitian ini. Rentang waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari hingga Mei 2025. Dengan tahap persiapan dilakukan pada awal bulan Februari, pengumpulan dan pengolahan data berlangsung pada Maret hingga April, dan tahap analisis serta penyusunan laporan dilakukan pada bulan Mei. Yang selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi pengaruh kualitas data terhadap akurasi prediksi saham menggunakan model LSTM. Dimulai dari identifikasi masalah, dilanjut dengan studi literatur, pengumpulan dan pemrosesan data, kemudian seleksi fitur, selanjutnya implementasi model LSTM, validasi model, dan terakhir yaitu analisis dan interpretasi model. Data penelitian di sini terdapat dua, yaitu yang pertama data historis harga saham harian yang meliputi harga pembukaan, harga penutupan, volume perdagangan, dan indikator teknikal lainnya, seperti moving average, convergence, divergence, MACD, relative strength index atau RSI, serta Bollinger Bands. Yang kedua yaitu data pendukung yang mencakup dokumentasi framework kualitas data, standar penilaian dimensi kualitas data seperti akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan aktualitas. Data ini dikumpulkan dari jurnal ilmiah terkini dan repositori penelitian terkait. Nah, selanjutnya itu metode analisis data. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap kualitas data seperti seberapa banyak missing value, sebaran nilai, dan tingkat konsistensi antar fitur data. Yang kedua yaitu analisis inferensial. Dilakukan dengan mengukur hubungan antara kualitas data dan akurasi prediksi model LSTM.
Teknik statistik yang digunakan antara lain yaitu korelasi Pearson atau Spearman untuk melihat hubungan linear dan non-linear antar variabel. Next. Ya, di sini berikutnya ada alat dan instrumen penelitian. Jadi, dari sisi perangkat keras digunakan komputer atau laptop dengan spesifikasi RAM minimal 4 GB, prosesor Intel atau Ryzen atau setara, menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka pendukung seperti Pandas untuk memanipulasi data, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib dan Seaborn, serta keras dan TensorFlow untuk pembangunan dan pelatihan model LSTM. Lalu di sini kita memiliki jadwal penelitian. Jadi di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama ada identifikasi masalah dan studi literatur. Itu dilakukan di minggu ke-1. Lalu poin 2, pengumpulan dan prapemrosesan data. Itu dilakukan di minggu kedua dan ketiga. Lalu ada seleksi fitur yang dilakukan di minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu ada pelatihan dan validasi fitur yang dilakukan di minggu keempat dan kelima. Lalu ada analisis dan interpretasi hasil yang dilakukan di minggu kelima dan keenam. Ya, jadi di sini progres sistemnya seperti yang tadi sudah dipresentasikan, kita menggunakan Flash ya lebih tepatnya, menggunakan Flash dengan model machine learning LSTM. Jadi di sini kita memforecasting harga saham BBRI. Jadi prediksinya itu 7 hari ke depan. Untuk data yang di train sendiri itu kita menggunakan data dari 2015 sampai dengan 2025. Next. Jadi untuk rencana progres ke depannya adalah kita menarget untuk menyelesaikan sistemnya dan juga melakukan pengujian sistem, terutama pengujian sistem evaluasi model ya. Evaluasi model menggunakan RMSE, lalu kita memiliki target menyelesaikan laporan akhir bab 4 dan juga 5. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.